100 kali baca terjemahan itu sulit untuk memahami kisah Al-Baqarah karena ada beberapa komponen yang disensor oleh Al-Quran. Maka dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasykuruka Allahumma ala ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir kita, ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat ke 67 sampai nanti insyaallah 73 ya. Surah Al-Baqarah ke 67 sampai 73 ini merupakan puncak kisah dalam surah Al-Baqarah karena kisah itu hanya ada di 67 sampai 73 yang menjelaskan tentang penyembelihan sapi betina oleh Bani Israel. Nah, karena ini merupakan 7 ayat yang dipakai sebagai nama surat, bahasa saya ini adalah pembahasan inti dan kisah yang menurut saya cukup rumit, pemahamannya rumit dan membutuhkan energi lebih untuk memahaminya. Bahkan saya seringkali menyampaikan 100 kali baca terjemahan itu sulit untuk memahami kisah Al-Baqarah karena ada beberapa komponen yang disensor oleh Al-Quran. Maka dari itu marilah kita belajar bareng supaya kita bisa memahami kisah Al-Baqarah ini secara runtut begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Al-Baqarah ini merupakan episode kelima ya dari kisah Nabi Musa. Jadi penyembelihan sapi betina itu kisahnya adalah bagian dari kisah Nabi Musa yang berinteraksi dengan Bani Israel. Saya menempatkan kisah ini di episode yang kelima. Episode pertama apa? Episode pertama itu adalah masa lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa lahir, delalah Fir'aun itu kebijakannya itu tidak manusiawi. Bayi perempuannya dibunuh, bayi laki-laki terbalik ya, bayi laki-lakinya terbunuh atau dibunuh. Kemudian bayi perempuannya itu dijadikan budak di kerajaan Fir'aun dan tidak dibayar. Sementara orang yang sudah dewasa dari Bani Israel itu dijadikan pekerja paksa atau kerja rodi biar mereka itu populasinya itu berkurang secara perlahan-lahan. Itulah kebijakan Fir'aun yang mengurangi populasi Bani Israel di Mesir. Jadi yang baru lahir dibunuh, laki-laki dibunuh, yang wanita dijadikan budak, yang sudah dewasa disuruh untuk bekerja. Nah, itu adalah kebijakan pada masa lahirnya Nabi Musa. Lalu dikelintirne ya bahasa Jawa itu dikelintirne. Nabi Musa kecil itu dikelintirne karena ibunya pasrah, merasa tidak bisa berbuat lebih karena kalau ketemu para petinggi kerajaan tentu si bayi kecil laki-laki ini akan dibunuh. Nah, itu adalah periode atau episode 1 Nabi Musa, yaitu pada masa lahir. Kemudian episode 2 itu Nabi Musa berada di kerajaan sampai dia dewasa, diramut di kerajaan Fir'aun sampai dia dewasa. Kemudian uniknya itu perintahnya Allah kepada Nabi Musa itu untuk membebaskan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Nah, itu bagi saya lucu ya. Redaksi kasarnya begini, musuhmu yo Fir'aun kui gitu. Jadi orang yang selama ini berjasa terhadap Musa, dan karena Musa itu tumbuh dewasa di kerajaan Fir'aun begitu, meskipun tidak secara langsung berinteraksi. Nah, karena dia adalah orang yang hidup di kerajaan, kemudian wahyu atau perintah Nabi Musa itu justru dalam tanda petik ya untuk melawan raja itu maka terjadi gesekan-gesekan antara Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Nah, ini adalah episode yang kedua begitu. Kemudian episode ketiga adalah keluarnya Nabi Musa dari Mesir. Jadi setelah Fir'aun kalah sihir itu Fir'aun marah dan akan membunuh Nabi Musa beserta para pengikutnya. Itu terjadi kejar-kejaran, lalu Nabi Musa bisa membelah lautan dan selamat. Itu adalah peristiwa keluarnya Nabi Musa dari Mesir dari penindasan Fir'aun. Itu episode yang ketiga. Kemudian episode keempat itu Bani Israel berada di tempat baru. Mereka kesulitan makan, kesulitan minum,
Maka di dalam surah Al-Baqarah sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa mereka itu ketika bingung makan, bingung minum itu ditransfer makanan surga. Jadi penduduk bumi yang merasakan makanan surga itu Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu adalah keistimewaannya Bani Israel yang ditransfer makanan surga oleh Allah. Nah, lalu setelah itu begini. Lalu setelah itu Nabi Musa bermunajat di Tursina atau Bukit Tursina selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itulah Bani Israel itu melakukan penyembelihan, melakukan penyembahan ijil atau penyembahan terhadap patung yang terbuat dari emas, bentuknya seperti lembu atau seperti sapi ya, seperti itu. Nah, itu adalah kemusyrikannya Bani Israel, padahal 40 hari saja ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tursina. Lalu setelah itu apa? Setelah itu Nabi Musa turun dari Tursina dan marah besar, dan kemudian penyembahan ijel itu, penyembahan patung dari yang terbuat dari emas itu akhirnya bahasa kasarnya itu dibongkar lah atau dibatalkan oleh Nabi Musa. Nah, setelah itu selesai penyembahan terhadap ijel itu selesai. Setelah penyembahan selesai, baru ada kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan inilah yang saya sebut sebagai episode kelima dari perjalanan Nabi Musa yang berinteraksi dengan Bani Israel. Nah, ceritanya begini, Kenapa sih saya harus ngurutkan begitu? Karena Qur'annya itu tidak urut. Sehingga butuh energi khusus, butuh keahlian khusus untuk tahu bagaimana kisah ini sebenarnya runtutannya seperti apa. Itu butuh energi khusus. Saya sudah mempersiapkan papan. Nah, ini mungkin kameranya sudah pas atau belum ya ini. Gini, sudah bisa dibaca atau belum sampai bawah ini. Nah, ini saya angkat aja ya. Nah, biar pas ini. Nah, pada pembukaan surah Al-Baqarah itu saya sudah pernah menyampaikan ya bahwa 100 kali baca kisah Baqarah dari ayat 67 sampai 73 itu kemungkinan besar ya itu tidak bisa memahami alurnya. Karena begini, ini sesuai Quran itu begini, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Ini sudah sesuai dengan Al-Quran. Mengapa kisah Al-Baqarah itu sulit untuk dipahami? Karena begini, ayat 72 ini harus diletakkan di sini. Begitu. Supaya kisahnya itu menjadi runtut. Karena apa? Karena 72 ini adalah awal kisah. Begitu. Nah, sehingga karena dia awal kisah, dia harus ditaruh di sini. Supaya runtut gitu ya. Jadi 72 dulu, baru 67, 68, 69, 70, 71. Baru 71 itu saya sengaja ngasih panah ke sini. Nah, begini. Supaya dia melompati ayat yang hilang ini karena ditaruh di nomor 1. Inilah penyebab dari sulitnya memahami kisah Al-Baqarah. Dan ternyata begini. Gambaran umumnya dulu, nanti tafsirnya per ayat kita kupas hari ini. Dan ternyata begini. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ingatlah ketika kalian berbantah-bantahan tentang masalah pembunuhan. Ini siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh, ini kan disensor oleh Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran itu, memang tidak ada siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh. Nah, jadi problemnya pertama 72 ini harus diletakkan di sini agar runtut. Kemudian kisah pembunuhan itu yang dibunuh siapa, yang membunuh siapa, itu juga disensor oleh Al-Quran dan adanya hanya di tafsir. Oleh karena itu tafsir dan Al-Quran itu adalah rangkaian utuh yang bagi saya sulit untuk dipisahkan kalau ingin memahami secara mendetil. Baik, itu saya kira gambaran kenapa surah Al-Baqarah itu atau kisah Al-Baqarah itu sulit untuk dipahami, dan 100 kali baca terjemahan kemungkinan besar tidak bisa memahami karena tidak runtut. Dan kemudian ada episode atau
yang disensor oleh Al-Qur'an begitu. Itu adalah gambaran umum sebelum kita masuk kepada penafsiran surah Al-Baqarah di ayat ke 67 sampai 73. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke 72. Tadi sudah saya antarkan ya. Kalau kita bacanya itu ke 67 tidak akan bisa memahami. Begitu. Karena apa? Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sembelihlah Baqarah. Tiba-tiba begitu. Itu tidak akan ketemu alurnya begitu. Nah, ketemu alurnya itu kalau kita tafsirkan dari 72 dulu. Begitu. Nah, jadi di 72 itu begini. Wa id qataltum nafsan fadartum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Nah, ceritanya begini. Ceritanya Nabi Musa itu, bahasa saya itu nggih tambel butuh ya. Tambel butuh itu orang Jawa itu begini, kalau dibutuhkan itu dipakai, kalau tidak ya mohon maaf itu dibuang gitu. Nabi Musa itu memang orang yang kayak gitu di mata Bani Israel. Ketika Bani Israel itu mengalami wabah darah, jadi Mesir itu air sumur jadi darah, kemudian sungai jadi darah, itu lagi-lagi begini, kita nggak usah bingung, kita kan punya Musa itu. Nah, itu disuruh menyelesaikan problem mereka. Lalu Mesir itu pernah terjadi juga wabah pita, saya menyebutnya pita. Pita itu seperti lalat bentuknya, tetapi agak besar begitu. Ukurannya sekitar dua kali lalat hijau, sekitar itulah ukurannya. Itu kalau gigit itu berdarah. Di sini itu berdarah, dan biasanya yang digigit itu sapi. Nah, karena wabah pita itu menyebar di Mesir, mereka itu bingung menghadapi situasi itu. Lagi-lagi mereka bilang begini, kita kan punya Musa gitu. Kalau ada problem itu lagi-lagi ngedek Nabi Musa untuk diselesaikan gitu. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, ada kodok, ada belalang. Jadi wabah di Mesir itu macam-macam. Nah, itu kenapa bingung, kita kan punya Musa gitu. Nah, ketika ada kasus pembunuhan, inilah ucapan mereka yang banyak dikutip oleh para mufasir, kenapa bingung, kita kan punya Musa, kalau ada problem gitu. Nah, jadi ketika ada kasus pembunuhan itu, mereka baru kemudian kita panggil Musa saja untuk menyelesaikan siapa sebenarnya yang membunuh itu. Nah, di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan seperti yang saya baca. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Qurannya hanya begitu. Tadi saya sampaikan, tidak ada orang, siapa sih yang dibunuh, siapa sih yang membunuh, itu disensor oleh Al-Quran. Yang membunuh itu keponakan, yang dibunuh itu Pak D-nya. Nah, keponakan ini kenapa membunuh Pak D-nya? Karena dia itu satu-satunya ahli waris. Jadi Pak D itu tidak punya keturunan, bukan tidak punya keturunan gitu ya, tidak punya ahli waris lah, hanya tinggal keponakan itu ahli warisnya. Nah, keponakan itu tidak sabar pengen ndang sugih. Nah, mak dene iki dipateni begitu, pengen segera kaya. Nah, karena dia tidak sabar, akhirnya apa? Akhirnya membunuh pamannya itu di waktu malam, terus mayatnya itu diseret ke hadapan rumah Bani Israel yang lain begitu. Nah, keesokan harinya itu viral di media sosial, mungkin kalau sekarang ya media sosial, karena ada mayat di depan rumahnya seseorang dari Bani Israel. Wah, itu heboh. Kemudian banyak orang berdatangan ke rumah, ada mayat gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu mereka itu adu mulut. Oh, iki mesti awakmu sing mateni. Lho kok bisa? Lho mayatnya kan ngarepe omahmu. Terus orang yang punya rumah itu berargumen, kalau saya yang membunuh itu tidak mungkin saya tetap membiarkan mayat ini di sini. Wah, itu adu mulut kuat antara Bani Israel yang kebetulan rumahnya ada, di depan rumahnya ada mayat, dengan Bani Israel yang lain, termasuk keponakannya itu ikut-ikutan datang dan awakmu serang genah dan seterusnya, menuduh si pemilik rumah yang di depannya ada mayatnya itu sebagai pembunuh. Nah, ayat ini menceritakan itu, wa id qataltum nafsan fadartum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia dan kamu saling tuduh menuduh tentang siapa yang membunuh itu. Akhirnya bingung, aku ora mateni, aku yo ora.
Nah, akhirnya ada yang usul ini, kita kan punya Musa, nggak usah bingung ya gitu ya. Suruh aja dia menyelesaikan kasus ini, siapa tahu dia bisa memberikan solusi gitu. Wa id qatalatum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah lah yang akan menyingkapkan kasus pembunuhan itu. Nah, itu adalah ayat ke 72. Maka itu startnya kisah. Baru setelah Nabi Musa disuruh menyelesaikan siapa sebenarnya pembunuhnya itu, baru kemudian kita kembali ke ayat 67 ini yang membingungkan begitu. Baru kemudian 67 itu begini. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Musa, iki piye iki amrih mari kasus iki? Sakjane sapa sing mateni? Lalu Nabi Musa dapat wahyu, oleh ngono ngene. Beleo sapi gitu. Baqarah itu sapi betina, secara literal maknanya begitu. Beleo sapi. Kemudian apa? Kemudian mereka itu ketika diperintah seperti itu, jawabannya begini. Qalu atatakhiduna huzwa. Awakmu ngenyek ya. Nah, itu bahasa saya ya. Awakmu ngenyek ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini. Bani Israel itu sebelumnya pernah menyembah sapi. Itu loh. Kok saiki kon nyembelih sapi? Awakmu ngenyek aku lho, aku wis tahu nyembah sapi ae. Awakmu saiki ngekon beleh sapi. Nah, kenapa saya menceritakan episode? Karena poin ini kalau tidak dijelaskan episodenya itu tidak bisa memahami. Qalu atatakhiduna huzwa, awakmu ngenyek aku ya. Seperti itu. Itu karena mereka pernah nyembah ijel, pernah menyembah patung sapi, dan Nabi Musa justru menyuruh menyembelih sapi. Makanya ada ungkapan qalu atatakhiduna huzwa, awakmu ngenyek aku ya. Nah, begitu. Itu adalah makna yang termaktub di dalam Al-Quran yang mengkritik budaya penyembahan sapi yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa penyembah patung itu disebut bodoh? Karena patung itu kan kalau dikasih sajian di depannya ya diem aja, dia nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih makanan dia diem aja, nggak bisa apa-apa. Kalau makanannya dibawa lari lalat, dia juga nggak bisa ngeblek lalat itu nggak bisa. Kalau lalat itu kembali dan membawa kotoran menempel ke matanya kan sama-sama juga. Artinya apa? Artinya ya tetap nggak bisa menghilangkan kotoran itu. Kalau ada gempa yang lain bisa lari loh, Tuhannya kebruan. Nah itu kan akuna minal jahilin. Saya itu bukanlah termasuk orang yang bodoh begitu. Kita lanjut ke ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyilana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Awanum baina dalik faf'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua. Bahasa Jawanya begini, bahasa Jawanya sapi betina yang tua itu sapi betina babon, istilahnya begitu. Jadi yang disembelih itu kriterianya adalah satu, bukan sapi babon, karena yang tidak tua, itu pertama. Kemudian yang kedua, dan tidak muda. Sapi muda itu istilah Jawanya itu pedet. Jadi sing cilik itu, nah itu namanya pedet. Jadi yang disembelih oleh Bani Israel itu pertama bukan sapi babon, bukan sapi pedet. Awanum baina dalik, tengah-tengah di antara itu. Kalau tidak pedet, kalau tidak babon, itu tengah-tengahnya ada dua. Kalau itu sapi jantan disebut jemoko, kalau sapinya betina disebut doro. Nah, karena Baqarah ini adalah sapi betina, maka dia sapi doro. Jadi begitu, kriteria pertama ini dari segi usia sebenarnya. Dari usia, bahwa sapi yang disembelih yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih itu adalah sapi betina. Itu kuncinya, sapi betina doro. Begitu. Nah, ada redaksi menarik di dalam ayat ini. Qalu du'u lana rabbaka. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Bani Israel megel ya, bahasa saya itu megel nih.
Maksudnya begini, dia menyebut Allah itu tidak mau loh, Tuhan kami itu tidak mau dia. Tuhanmu. Jadi seolah-olah ya memang Bani Israel itu sebenarnya tidak iman dia itu. Tidak mau beriman dia. Kalau beriman itu redaksinya begini, mohonkanlah kepada Tuhan kami, kan begitu. Bukan mohonkanlah kepada Tuhanmu, karena dia itu sebenarnya nggak iman kepada Musa itu. Dan penyembahan ijel itu masih kuat di dalam benak dia, itu masih kuat, sehingga disuruh beriman kepada Allah itu bahasa kasar saya itu kosek-kosek begitu. Nah, jadi kesimpulannya ayat ke-68 ini, yang disembelih itu adalah sapi betina doro begitu ya. Jadi bukan sapi yang babon, bukan sapi pedet, tetapi doro. Lanjut ke ayat 69. Qalu du'u lana rabbaka. Lagi-lagi begitu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kami ya. Ini megel nih lagi. Dan itu diulang oleh Bani Israel itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyilana ma launuha. Pertanyaan kedua itu mempersoalkan warnane opo. Jadi kayak wong tuku klambi online membahas bahan, membahas warna, membahas mau macam-macam ya. Wong tuku online entuwe kok reno-reno bari ngono ra tuku. Kesimpulannya yo Bani Israel ya mirip-mirip ngono kuwi. Kok tok ra gelem tuku. Ya mirip-mirip Bani Israel. Yubayyilana malaunuha, jelaskanlah atau terangkanlah kepada kami apa sebenarnya warnanya sapi itu. Kemudian Nabi Musa menjawab, innaha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning tuar warnanya, lagi menyenangkan orang yang memandangnya. Jadi yang pertama begini, ini kriteria warna ya. Yang pertama kriteria warna. Warnanya kuning. Saya bisa memastikan warna kuning itu bukan sapi Jawa. Kok bisa? Iya, karena sapi Jawa itu warnanya putih. Jadi saya pastikan itu bukan sapi Jawa. Itu kriteria warna. Kemudian warna yang kedua adalah kuningnya kuning pekat. Kuning pekat itu yang memiliki adalah sapi Brahman atau sapi impor lah. Sapi impor itu ada sapi Brahman, warnanya kuning pekat. Itu kriteria warnanya. Kemudian faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Jadi dipandang itu enak. Sapi yang enak dipandang mata itu pasti gemuk. Begitu. Sapinya gemuk dan bukan sapi Jawa, karena sapi Jawa itu warnanya putih begitu. Itu faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Jadi bukan sapi Jawa, bukan sapi Bligon. Karena apa? Karena bahasa pasarannya sapi Bligon sama sapi Brahman itu lebih bagus sapi Brahman gitu, apalagi Brahman plus gitu ya, itu lebih mahal harganya. Nah, yang dimiliki oleh yang kriteria warna yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sapi Brahman plus. Jadi sapinya sapi betina atau doro, kemudian sapi Brahman plus. Itu adalah tafsir dari ayat yang ke-69. Kita lanjut ke ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyilana mahi innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan dari Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka, bukan robbana begitu. Tetapi rabbaka ini salah satu indikasi bahwa sebenarnya Bani Israel itu memang tidak beriman kepada Nabi Musa, dan dia mengatakan begini, warna yang kamu terangkan itu masih samar bagi saya, jadi terangkanlah lagi. Tako gitu. Kita masuk ke 71 karena 7 ayat yang ke-70 itu menjelaskan tentang mereka masih ragu-ragu tentang warna atau kriteria yang dimaksud. Lalu oleh Nabi Musa dijawab lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulung tusirul ardo wala taskil haris. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi kalau orang Jawa itu membajak tanah itu paling tidak itu ada dua. Kalau tidak meluku ya garu gitu bahasanya gitu. Meluku itu membalik tanah,
yang awalnya di bawah menjadi di atas. Itu ada bentuknya apa ya? Ya untuk membalik, jadi alat yang digunakan untuk membalik atau membajak sawah. Nah, itu namanya meluku. Nah, kalau garu, kalau sudah diluku itu digaru itu biar rata. Baru setelah itu ditanam. Ditanam tanaman umumnya padi atau tanaman apapun yang sesuai dengan kriteria tanah yang ada di tempat itu adalah meluku dan garu. Jadi sapinya itu sapi manja. Bahasa saya sapi manja, bukan sapi pekerja. Karena kalau dulu itu orang itu kalau punya sapi itu kan bahasanya itu rojo koyo ya. Jadi asetnya ya tabungan BRI-nya ya itu sapi itu adalah aset. Nah, bagi orang yang ekonominya setengah-setengah, sapi itu dibuat pekerjaan. Jadi disuruh untuk ngangkut apa-apa macam-macam lah untuk bekerja. Tapi orang yang papan atas mungkin ya sebagai koleksi, sebagai karya seni, mungkin seperti itu, lebih ke tahap itu, lebih di level itu sapi yang dimaksud. Kemudian tidak cacat dan tidak ada belangnya. Musalamatul lasyata fiha, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Kalau cacat itu sapi yang secara fisik tidak sempurna. Kalau belang itu maknanya ada dua. Kalau tidak sapi bligon ya sapi susu. Itu kalau ada doreng-doreng ya, kalau kita pernah lihat sapi susu itu kan blunteng-blunteng, enak irenge, enak putih ya. Jadi yang dimaksud itu bukan sapi susu. Begitu. Kemudian la syata fiha qaulul ana jita bil haqqi fadzabahuha wa makatu ya falan wis ndang dibleh kono sowen iki. Nah, saya hanya mengangan-angan begini. Kenapa sih Bani Israel itu selalu bertanya-tanya gitu, terus-menerus bertanya-tanya? Karena karepe itu begini, supaya Nabi Musa itu jengkel. Jadi reseller penjual online itu tua kok randang transfer itu kan jengkel juga loh. Nah, jengkelnya itu yang diharapkan Bani Israel. Jadi tanya terus kepada Nabi Musa itu biar Nabi Musa itu jengkel dan kemudian tidak jadi. Memang tujuannya tidak jadi itu. Karena sebenarnya mereka sakit hati ketika disuruh menyembelih sapi betina, itu sakit hati betul mereka itu. Nah, karepe nu gejos itu. Gitu. Tetapi Nabi Musa tetap sabar ngeladeni pertanyaan itu begitu. Kita masuk ke 73. Karena apa? Karena 72-nya itu sudah kita bahas di awal. Jadi langsung lompat ke 73. Fakul nadribuhu bibatiha. Nah, setelah itu mereka mencari kriteria sapi itu, cari ke pelosok-pelosok desa, itu ketemu sapi itu miliknya anak yatim. Nah, lalu anak yatim itu memang dipesenin tidak boleh menjual sapi itu oleh bapaknya kan sudah meninggal, cuma dol. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini desak Bani Israel yang pengen segera tahu siapa pembunuhnya itu desak, wis kene tak tuku nih regane piro. Jadi yang punya itu anak yatim, kemudian disetujui harganya itu adalah bulunya atau rambutnya sapi itu. Sapi itu kalau sapi Brahman itu bulunya itu tebal bulunya. Itu ditimbang, dihargai sesuai dengan harganya emas. Bayangkan kalau bulu satu sapi itu sekitar 5 kilo, itu emas 5 kilo kan harganya mahal begitu. Dan itu disetujui oleh Bani Israel, dibeli. Kemudian oleh mereka disembelih. Nah, sapinya itu disembelih. Setelah disembelih apa yang terjadi? Setelah yang disembelih itu fakul nadribuhu bibatiha, maka pukulkanlah bagian dari sapi itu ke mayat tadi, mayat yang mati di depan rumah tadi. Nah, itu pukulkanlah bagian sapi itu ke mayat tadi. Nah, para ahli tafsir itu ada yang menafsirkan begini, bagian sapi yang dimaksud itu tulangnya, ada yang mengatakan dipukul dengan tulangnya, ada juga yang mengatakan dipukul dengan lidahnya, lidah sapi itu. Ada pula yang mengatakan dipukul dengan ekornya. Wallahu alam yang benar yang mana, tapi Quran hanya menjelaskan fakul nadribuhu bibadiha, maka pukulkanlah dengan bagian dari sapi itu. Setelah itu apa? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Begitulah Allah itu membangkitkan orang mati. Akhirnya apa?
orang yang mati itu tadi, Bani Israel yang kaya raya, pamannya itu tadi, setelah dipukul itu bangun dan hidup kembali. Lalu ditanya, cara dia melayu kan gitu ya. Jadi kita ngomong wis mati ya tawangina dia kan melayu mati. Kayak itu ndak. Sopo sing mateni awakmu gitu. Lalu keponakannya lalu pamannya itu menunjukkan tangannya dia gitu. Dia menunjuk ke keponakannya itu baru kemudian mati. Nah, itu adalah sebuah keajaiban bahwa Allah menunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa yang bisa menghidupkan orang mati dengan perantara penyembelihan sapi betina. Begitu rumit kisah ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada konsekuensi hukum yang terjadi di Bani Israel dan sampai hari ini masih diakomodir hukumnya oleh umat Islam. Apa itu? Orang yang menjadi ahli waris itu tidak akan mendapatkan warisan ketika dia itu membunuh orang yang harusnya menjadi pemilik harta. Itu misalnya bapak karo anak kok terjadi pembunuhan, bapak itu ini, anak ini tidak bisa mewarisi dari bapak. Itu menjadi hukum yang tertulis sejak peristiwa penyembelihan Baqarah itu. Sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad juga begitu. Nah, lalu apa? Di dalam ayat ini ada la'allakum ta'qilun. La'alla itu dalam kaidah nahwu itu memiliki faedah taroji itu. Lalal habibah qadimun. Itu faedahnya adalah taroji atau harapan yang mudah terjadi sebenarnya. Nah, kalau Bani Israel itu ndak ribet-ribet nakok nih sakjane warnane opo to, sakjane sapi sing piye to itu. Sakjane pokoknya dikon menyembelih sapi, cari sapi disembelih, urusan selesai sebenarnya. Urusannya sudah selesai. Gara-gara kakean takok itu malah ribet malah. Jadi ndak patek kakean takok iya penting gitu ya. Biar tidak biar tidak merepotkan diri sendiri. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari kisah penyembelihan sapi betina yang ada di dalam surah Al-Baqarah, dan kita bisa mengambil ibroh. Yang pertama, nggak usah kakean takok, ketika perintahnya itu dilaksanakan sebenarnya urusannya selesai. Kemudian yang kedua, Bani Israel itu sesungguhnya mengindikasikan bahwa mereka memang tidak punya iman begitu, karena ribetnya ketika diperintah, tetapi ketika ada maunya mereka ngomel dedes Nabi Musa untuk menyelesaikan kasus apapun. Kemudian yang terakhir, ibrohnya adalah menjadi pemimpin itu yang sabar dan selalu memberikan solusi. Memang karena Nabi Musa ini kan begitu, tinggi bruk-brukan lah bahasanya. Enek kasus disuruh menyelesaikan kasus apapun begitu. Nah, kita kan punya Nabiullah Musa. Nah, begitu. Itu ribetnya. Jadi Nabi Musa itu tinggi bruk-brukan, tinggi tampil butuh, dan pemimpin itu sabar serta memberikan solusi. Memang begitulah beratnya seorang pemimpin. Mungkin itu kisah Al-Baqarah pada ayat ke 67 sampai 73. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.